Sesuai dengan amanat Undang-Undang tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu, komposisi penyelenggaraan pemilu diminta memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%. Lalu bagaimana dengan keterwakilan perempuan di DPRD Jatim? Ternyata keterwakilan perempuan di kursi legislatif periode 2019 hingga 2024 di DPRD Jatim masih sangat rendah. Keterwakilan perempuan hanya 18% dari total akumulasi 120 anggota. Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslaha, menjelaskan minimnya keterlibatan perempuan dalam kancah politik di Jawa Timur disebabkan beberapa faktor. Di antaranya, kurangnya kesadaran partai politik terhadap pentingnya memberikan posisi strategis bagi perempuan. Saat ini masih belum banyak partai politik yang menonjolkan peran perempuan sebagai salah satu elemen kepartaian. Bagaimana supaya kuota 30% perempuan di kursi legislatif pada pemilu serentak 2024 bisa sesuai dengan amanat Undang-Undang tahun 2007, mengingat pentingnya suara perempuan untuk menyampaikan dan mengawal isu-isu berkaitan permasalahan perempuan? Selengkapnya kami hadirkan dalam Dialog Gagasan Politik Jawa Timur, Jatim Gaspol. Ya, selamat malam pemirsa, kita berjumpa dalam program Jatim Gaspol Gagasan Politik Jawa Timur. Kali ini bersama saya Mustika Ratna. Pemirsa, Jatim Gaspol kali ini hadir bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita akan berbincang terkait dengan keterwakilan perempuan di kursi DPRD Jatim. Seperti apa kemudian kondisinya di Provinsi Jawa Timur sendiri. Apakah memang keterwakilan perempuan ini sudah benar-benar bisa mewujudkan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Nah, kali ini pemirsa sudah hadir di studio JTV Ibu Ratnadi Ismaun, Sarjana Hukum, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Demokrat. Ibu, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian juga Ibu Erma Susanti, SEMSI. Pemirsa, beliau adalah anggota Komisi B DPRD Jatim dari PDI Perjuangan. Ibu Erma, selamat malam. Terima kasih sudah hadir ya. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, di aplikasi Zoom kami sudah terhubung dengan Ibu Rohani. Beliau merupakan Ketua Divisi SDM dan Litbang, anggota KPU Provinsi Jawa Timur. Ibu Rohani, selamat malam Ibu. Malam Mbak Vika. Baik. Ibu narasumber juga yang hadir malam ini. Terima kasih sudah bisa bergabung bersama kami melalui Zoom ya Ibu Rohani pada malam hari ini. Kita berbicara nanti terkait dengan keterwakilan perempuan di kursi DPRD Jawa Timur. Baik, ini saya ke Bu Erma dan juga Ibu Ratnadi Ismaun. Ini pemirsa akrab disapa Bu Bibing begitu ya. Oke, Bu Erma, begini Bu. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu, komposisi penyelenggara pemilu diminta memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%. Kalau Ibu melihat seperti apa kondisinya di Jawa Timur? Iya, jadi terkait dengan Undang-Undang Pemilu di mana diamanahkan kuota perempuan di dalam proses rekrutmen ya. Sehingga itu sebenarnya sudah 2 kali proses pemilu dilakukan dengan sistem zipper. Jadi setiap 3 nomor itu 1 harus perempuan. Sehingga pasti perempuan itu mendapatkan kesempatan minimal nomor urut 3. Sehingga ini menjadi peluang perempuan untuk bisa keterpilihannya lebih ini dibanding kalau misalnya mendapatkan nomor lebih dari 3 itu. Sehingga memang kalau kita lihat di 2014 ada sekitar kurang lebih 16%, hampir 17%. Di 2019 ini ada peningkatan. Di awal ada 23 dari 120, kemudian ada PAW di tengah periode ada PAW sehingga kita punya 24, sehingga ini pas 20%, masih kurang 10% untuk amanah di undang-undang. Di tingkat DPRD Jawa Timur. Jadi kalau untuk dari PDIP sendiri sudah 20%. Kalau PDI Perjuangan kita ada 27 kursi, itu 7-nya adalah perempuan. Jadi kalau di DPRD Jatim keseluruhan ya itu kalau sudah keseluruhan 20%. Kalau dari fraksi PDI Perjuangan itu kita ada 7 perempuan dari 27 anggota. Oke, baik. Bu Bibi, seperti apa kalau di Demokrat sendiri? Artinya kalau kita berbicara mengenai menjalankan amanat undang-undang keterwakilan perempuan di DPRD Jatim ini. Pertama, bahwa Undang-Undang 22 tahun 2007 tentang
penyelenggaraan pemilu, itu memang di situ diminta untuk diwajibkan untuk 30% keterwakilan perempuan di seluruh partai. Pertama itu. Yang kedua, kenyataannya dalam teknik penyelenggaraan pemilu ini seperti yang disampaikan oleh Bu Erma tadi, sistemnya zipper sehingga kita nomor urutnya di nomor urut ganjil 3, 6, 9. Padahal kalau misalnya di dapil saya itu 12 calon legislatif, ya kita perempuannya cuma sekian gitu. Jadi ini yang mungkin yang perlu dievaluasi menurut saya. Di samping itu juga sebetulnya kalau menurut saya dengan kondisi sekarang era generasi milenial itu sebetulnya sudah bukan kuotanya 30% kalau boleh, 50% begitulah kira-kira seperti itu. Ada peningkatan kuota Ada peningkatan. Tadi sudah disampaikan bahwa kita jumlah anggota DPRD dari keseluruhan 120 anggota DPRD itu ada sekitar 24 ya anggota perempuan, anggota DPRD yang perempuan. Kalau di Demokrat sendiri dari 14 anggota DPRD perempuannya cuma 1, jadi saya nggak berani ngitung persentase ya. Oke, baik, Ibu aja begitu ya. Tapi paling tidak nanti berarti untuk selanjutnya seperti yang tadi Ibu Bimbing katakan, ini merupakan evaluasi juga, mungkin nanti membuka kesempatan bagi perempuan-perempuan untuk lebih banyak untuk bisa bergabung lagi. Oke, baik. Nah, Bu Rohani, Ibu seperti apa kemudian dari KPU Provinsi Jawa Timur sendiri melihat kondisi terkait dengan keterwakilan perempuan di DPRD Jatim saat ini, Ibu? Ya, terima kasih Mbak Vika, ibu-ibu narasumber yang saya hormati, Bu Erma, Bu Bimbing. Saya Rohani, Ketua Divisi SDM Litbang KPU Provinsi Jawa Timur. Senang sekali bisa bergabung di forum ini. Sebelumnya suara saya bisa didengar dengan sangat jelas, Ibu. Jelas. Terima kasih. Iya. Jadi keterwakilan perempuan di dalam DPRD Provinsi Jawa Timur dari periode ke periode memang harus menjadi perhatian kita bersama. Jadi misalnya keterpilihan perempuan pada saat penetapan calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur itu pada awalnya memang belum bisa memenuhi target angka yang didukung yaitu sekitar 30% itu memang belum terpenuhi. Nah, kemudian ada PAW, jadi yang semula hanya sekitar 17% ya keterpilihan di dalam pemilu 2019, kemudian jumlahnya mengalami peningkatan karena adanya penggantian antar waktu, baik itu dari calon perempuan menggantikan perempuan maupun dari calon laki-laki yang menggantikan kemudian adalah perempuan, sehingga prosentasenya agak meningkat sedikit dari 17,5% menjadi saat ini menjadi 20%. Baik, Ibu Rohani, kita akan jeda sejenak, nanti paparan dari Ibu akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya ya Ibu Rohani. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami, Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur bersama DPRD Provinsi Jawa Timur masih akan hadir sesaat lagi. Ya, jadi memang dibutuhkan perempuan-perempuan petempur yang berani untuk melakukan upaya-upaya kerja keras luar biasa agar dia terpilih. Saya lihat dari 7 orang anggota fraksi kami ini nggak ada orang yang jadi itu hanya karena mesam-mesem gitu, nggak ada. Atau kemudian jadi karena ayahnya, itu nggak ada. Ini orang-orang yang memang memiliki kualitas diri masing-masing yang bagus, dan mereka adalah orang-orang pergerakan semua. Yang pertama, jadilah orang pemberani. Jadi berani untuk melihat segala sesuatu ini kan tantangan ya. Berani untuk, oh iya, aku iki begitu banyak orang perempuan di Jawa Timur, perlu wakil begitu. Nah, maka beranilah terjun di dunia politik ini. Dunia politik ini sesungguhnya dunia yang sangat penting, utamanya untuk perempuan. Coba kita kalau menganggarkan kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak, kesehatan prareproduksi, kesehatan lansia, kesehatan yang bersumber pada semuanya perempuan.
Nah kalau kita yang perempuan ini kan kita bisa make sense dengan, ini banyak orang perempuan, ayo anggarannya di sini dinaikkan. Jadi gender budgetnya itu menjadi jelas gitu. Iya, kalau di DPRD Jatim sekarang ada 23 perempuan dari 120, berarti tidak ada 30% nih Mbak. Ya memang kita selama ini yang kita dengungkan selalu bagaimana perempuan itu bisa mewakili, tentunya dengan harapan bisa memberikan satu aspek positif ya. Sebenarnya nanti ada kaitannya dengan bagaimana kita berkompetisi, tentunya seperti itu ya. Mungkin perempuan kalau dibilang jauh lebih dalam hal ini lebih kuat tentu tidak ya, karena memang berkompetisi dengan laki-laki itu kan berbeda ya, tergantung bagaimana kami sebagai perempuan sendiri yang harus mampu menunjukkan bahwa kami mampu tentu. Dan mungkin juga perjuangan-perjuangan yang lain yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau saya secara pribadi mungkin karena kami selalu diminta untuk melakukan politik pemberdayaan, ya artinya termasuk juga pemberdayaan terhadap kaum perempuan. Ya. Kuota perempuan di parlemen untuk di Jawa Timur yang sepengetahuan saya untuk pemilu 2019-2024 itu masih mencapai 18,9%. Itu secara umum. Adapun untuk dari Partai Kebangkitan Bangsa, kami cerita dulu fraksi kami ya, dari Partai Kebangkitan Bangsa dari 25 kursi itu terdapat 11 representasi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang perempuan, sehingga sudah melebihi Mbak. Kalau 25 orang yang perempuan 11 orang berarti sudah mencapai lebih dari 30%, yakni 44%. Tanya harapan kami kepada ketua-ketua partai politik kalau untuk meningkatkan affirmative action keterwakilan perempuan di parlemen, paling tidak perempuan itu nomor 1. Jadi secara psikologis akan mempedekan, percaya dirilah si caleg itu. Istilahnya kalangan milenial, saya pikir menarik juga untuk melakukan pilihan terhadap partai politik bagian dari sarana perjuangan, merawat masyarakat, mendampingi masyarakat, karena dengan idealisme mereka tentu saja akan mungkin tereksplor ya menjadi wakil rakyat. Dan ini kesempatan betul untuk 2024 ke depan, karena ini kan istilahnya momentum pemilu pergantian rezim ya, istilahnya seperti itu, saya pikir terbuka. Ya, pemirsa, Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur bersama DPRD Provinsi Jawa Timur tadi sudah kita dengarkan seperti apa sih kemudian suara-suara dari para legislator perempuan yang sangat membanggakan tentunya ya di DPRD Provinsi Jawa Timur. Sebelum saya kembali ke Bu Erma dan juga Ibu Bibing, saya melanjutkan tadi dengan Ibu Rohani. Ibu, monggo silakan dilanjutkan terkait dengan bagaimana Ibu melihat keterwakilan perempuan, singkat saja Ibu. Ya. Jadi yang menarik dari segi jumlah, kemudian saya melihat dari segi penyebarannya. Dari segi penyebaran, hampir semua dapil itu ada keterwakilan perempuan yang terpilih di sana, gitu ya. Kecuali ada satu dapil yang tidak ada calon perempuan yang terpilih, gitu ya, Bapak Ibu. Di dapil 10, dapil 10 itu Kabupaten Mojokerto, Jombang, sama Kota Mojokerto. Nah, ini kan menjadi satu tantangan tersendiri kenapa di dapil itu tidak ada perempuan yang terpilih, gitu ya. Ini sebagai motivasi bagi Bapak Ibu calon anggota DPRD perempuan. Kemudian dari 16 partai politik, dari aspek perwakilan partai, kami melihat dari 16 partai politik peserta pemilu di 2019, 5 partai politik yang berhasil mengusung anggota DPRD terpilihnya, gitu ya. Sementara yang 11 partai awalnya tidak ada keterwakilan perempuan, tapi kemudian dalam proses PAW ada tambahan 2 partai politik lagi yang bisa masuk keterwakilan perempuannya di dalam keanggotaan dewan. Jadi sebenarnya peluang-peluang ini masih cukup besar bagi Bapak Ibu perempuan yang akan menjadi anggota DPRD Provinsi di Jawa Timur. Kemudian kami melihat dari sisi regulasi sebenarnya sudah ada political will yang cukup luar biasa untuk mendorong keterwakilan perempuan untuk berpartisipasi aktif di dalam legislatif, gitu ya. Dimulai dari misalnya pengaturan terkait dengan persyaratan partai politik sebagai peserta pemilu di tahun 2024 ini. Baik. Ada pengaturan
di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 salah satunya adalah menyertakan 30% perempuan di dalam kepengurusan di tingkat pusat ya. Baik, Ibu Cuman Rohani. sayangnya kewajiban ini tidak disertai hal yang bersifat wajib untuk tingkat provinsi dan kabupaten kota, sifatnya hanya memperhatikan. Oke, baik Ibu Rohani. Nah, Bu Erma bagaimana melihat dengan adanya begini, tadi kan disampaikan juga oleh Ibu Sri Untari, Bu Lid dan juga Ibu Umi begitu ya. Artinya banyak tantangan juga dan mereka sebagai seorang legislator perempuan juga harus berani bersuara begitu. Nah, kalau Ibu Erma sendiri selama ini duduk di DPRD Jatim, bagaimana sih melihat kondisinya terkait dengan perempuan? Iya, jadi di DPRD sebenarnya Jatim? Tentunya memang kalau terkait dengan jumlah, kenapa 30% itu kan angka kritis ya. Jadi kalau misalnya jumlahnya itu 30%, maka perempuan itu pertama yang menyuarakan suara perempuannya banyak. Karena kalau misalnya dari 100% hanya 10%, maka itu tidak akan terdengar, suaranya tidak akan terdengar. Sehingga angka kritisnya 30%. Kalau misalnya nanti negara kita secara nasional kita masih 21% ya, itu sudah 30%, maka itu kebijakan kuota itu dicabut karena itu adalah kuota ini hanya affirmative action, bukan satu regulasi yang harus terus ada, tapi ini adalah untuk bagaimana ini memberikan afirmasi sehingga perempuan keterwakilan ke politiknya itu bisa maksimal, karena ini menyangkut bahwa kita punya hak asasi manusia yang kemudian juga bahwa suara perempuan juga harus terwakili sehingga demokrasi itu menjadi substantif ya, semua persoalan masyarakat termasuk di dalam yang perempuan itu bisa terartikulasi atau tersuarakan. Nah, dalam bagaimana terkait dengan di arena di legislatif, saya pikir itu juga sangat tergantung pada perempuan sendirinya. Karena memang tentunya kami, saya Bu Bibing, ini tentunya menjadi ketika maju memutuskan untuk menjadi caleg, ini bukan hal yang main-main, karena banyak hal yang kita sudah dipikirkan secara matang. Ya, dipikirkan matang. Itu mulai untuk mendapatkan kursi itu satu perjuangan yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian juga ketika kita di partai juga ketika kemudian kita mendapatkan jabatan publik itu, maka kita juga harus siap dengan fungsi-fungsi legislatif ini, sehingga memang Ibu kita Erma, harus nanti menyiapkan kita lanjutkan sesaat lagi ya. Pemirsa tetaplah bersama kami karena Jatim Gaspol bersama DPRD Provinsi Jawa Timur masih akan hadir sesaat lagi. Ya pemirsa, saat ini Anda tengah menyaksikan program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita membahas terkait dengan keterwakilan perempuan di kursi DPRD Jatim. Bu Erma, monggo dilanjutkan, artinya tantangannya sendiri seperti apa, karena memang untuk maju menjadi seorang legislator itu sudah ada persiapan dan juga pemikiran yang sangat matang. Iya, jadi kan memang di undang-undang kita 30% itu adalah dalam rangka di pencalekan, jadi rekrutmen, kemudian di daftar caleg DCT-nya itu dengan syarat siber tadi harus dari angka 3 itu harus ada perempuannya, sehingga bisa 1, 2 minimal 3 gitu. Nah, sehingga memang belum tentu ketika kemudian ada di DCT itu kemudian terpilih, karena kan itu sangat tergantung pada konsentrasi, kemudian suara yang didapat dan sebagainya. Sehingga memang ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi perempuan. Yang pertama memang sejarah budaya ini kita masih ada budaya yang masih melihat perempuan itu tidak layak dalam politik. Ya, tidak layak jadi pemimpin, tidak layak. Kita lihatlah pada budaya di masyarakat yang paling kecil, karena kan ini kan perempuan kemudian bisa ngomong, bisa menjadi pemimpin. Ini kan bukan hal kemudian membalik tangan, tapi ada proses. Sehingga kalau kita lihat potret kecil lah di masyarakat, misalnya hal kecil politik di desa yang paling kecil itu misalnya di Musrebangdes yang mendiskusikan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan desa, itu biasanya perempuan tidak dianggap, tidak diundang bahkan ya, sehingga dianggap bahwa perempuan itu tidak layak jadi pemimpin, tidak, urusan publik itu adalah bukan urusan perempuan urusannya adalah domestik dan sebagainya. Itu saya pikir meskipun itu sudah berubah, tapi masih ada. Sehingga ini menjadi tantangan. Sehingga
Ketika ada beberapa calon mungkin yang preferensinya lebih laki-laki, dianggap lebih itu makanya yang harus laki-laki, kita ubah meskipun begitu ya. meskipun dalam pelaksananya kita punya presiden perempuan, Ya, gubernur kita gubernur sekarang perempuan, DPR juga banyak yang bagus juga perempuan itu Oke, ya. Ibu Artinya Erna. bahwa itu yang harus kita rubah. Oke, nah Bu Bibing, seperti apa kalau kita bicara mengenai hasil yang sudah dihasilkan oleh legislator perempuan ini di DPRD Provinsi Jawa Timur? Ya, hampir sama saya kira. Memang saya berpikir memang kenyataan di lapangan seperti itu. Dan untuk menjadi anggota legislatif itu butuh perjuangan. Jangankan menjadi anggota legislatif, untuk pekerjaan di kantor, entah itu di pemerintahan maupun di swasta, perempuan itu kerjanya untuk bisa dieksis dan dihargai, itu kerjanya 2 kali lipat daripada laki-laki. Kenyataan yang ada di sini seperti itu. Jadi memang kalau sudah kita masuk di legislatif sendiri, itu memang kita ada kesempatan yang seluas-luasnya karena kita kan sistemnya kan kolektif kolegial. Jadi kesempatan itu yang bisa dimanfaatkan oleh kita untuk bagaimana menunjukkan eksistensi sebagai seorang perempuan. Baik, kemudian Ibu kalau dari seorang legislator perempuan ini atau dari teman-teman legislator perempuan di DPRD Provinsi Jawa Timur, ini isu-isu apa atau kebijakan-kebijakan apa yang kemudian bisa diangkat bahwa legislator perempuan ternyata juga bisa bersuara begitu. Kalau khususnya di Komisi A, Bu Bibing. Ya, jadi kalau di Komisi A, karena saya di Komisi A, menurut saya sebetulnya bahwa bagaimana kita mendorong eksekutif, karena sesuai peran tugas dan fungsi kami sebagai anggota legislatif, mendorong eksekutif untuk lebih memperankan perempuan dalam bentuk program-program. Di situ banyak program yang berkaitan dengan perempuan, misalnya ada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, ada Badan Kepegawaian Daerah, ada BPSDM, Badan Pendidikan Sumber Daya Manusia, yang bagaimana caranya BKD misalnya dalam merekrut pegawai entah laki atau perempuan, tapi bagaimana dalam menjaring itu mendapatkan seorang yang out of the box lah dalam setiap melakukan suatu kreativitas dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya. Atau bagi mereka yang sudah menjadi pegawai itu juga harus berpikir yang out of the box. Nah, biasanya yang suka out of the box itu biasanya perempuan. Suka karena kebiasaan di rumah tangga, suka menghadapi pekerjaan sehari-hari di rumah, itu biasanya mereka berkreasi menghadapi kondisi yang bagaimanapun, kita dituntut untuk berkreasi untuk mencari suatu terobosan. Nah, itu yang bisa didorong oleh OPD atau organisasi perangkat daerah itu yang bisa bagaimana memunculkan itu yang pertama. Yang kedua, bahwa jumlah perempuan ini kan jumlahnya perempuan itu kalau tidak ada perubahan lebih banyak perempuan daripada laki-laki, sekitar 60-an berapa ya, 52 sama 48 lah kira-kira seperti itu. Nah, ini yang mungkin OPD dari OPD ini, organisasi perangkat daerah yang mungkin tidak mampu untuk menjangkau sampai ke tingkat desa program-programnya. Nah, di sini banyak juga lembaga atau organisasi atau LSM yang terkait dengan pemberdayaan perempuan. Nah, itu mestinya harus juga ikut menggalakkan lebih giat lagi untuk meningkatkan kualitas perempuan supaya dia maju di berbagai macam kancah. Begitu. Baik. Ibu Rohani, kalau menurut Ibu Rohani sendiri bagaimana? Apakah kemudian partai pun berperan begitu Ibu? Artinya belum terlalu memberi ruang yang maksimal bagi perempuan sebagai salah satu elemen dari parpol itu sendiri. Oke, baik. Jadi memang kaderisasi partai politik perempuan di partai politik itu perlu mendapatkan perhatian dari partai, karena memang kami melihat masih minimnya fasilitasi yang diberikan kepada perempuan ketika dia terjun ke dunia politik ya. Jadi misalnya sangat minim, hanya sekedar dilatih untuk memenangkan suara, cara menghitung kemenangan gitu. Padahal jauh hari itu sudah harus dipersiapkan gitu ya. Implikasinya kecenderungan ini di semua partai, perempuan caleg itu harus bertarung sendirian untuk mendapatkan kursi, bersaing dengan caleg-caleg yang laki-laki tanpa adanya treatment yang khusus bagi perempuan ketika dia ada di caleg gitu Mbak. Jadi kelemahan kelembagaan treatment khususnya ini itu sendiri seperti apa?
Nah, treatment khususnya ini yang saya melihat adalah bahwa perempuan yang berminat memang terjun di dunia politik praktis, maka perlu mengasah nilai tambahnya, mulai dari kemampuan intelektual, praktek politik yang bersih, mengumpulkan jam terbang sebagai politikus gitu ya. Itu memang harus ada motivasi dan inisiasi dari perempuan itu sendiri. Kemudian memaksimalkan sayap-sayap perempuan di partai politik sebagai pintu utama untuk mengasah politikus perempuan. Jadi proses-proses dan mekanisme pencalonan perempuan di partai politik mestinya mengutamakan kader dari internal partai sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan yang memang sudah istilahnya sudah menekuni gitu ya dunia politik ini melalui jalur partai politik. Karena pengambilan caleg perempuan dari luar partai atau outsourcing itu dimungkinkan ketika partai politik itu tidak mampu memenuhi kebutuhan sumber daya kader perempuan di dalam partainya. Jadi bentuk-bentuk penghargaan kepada perempuan yang memang sudah mengabdikan dirinya ke partai untuk bisa diprioritaskan di dalam pencalonan ini menjadi satu hal yang penting, sehingga investasi politiknya tidak hanya berupa ritual 5 tahunan, tetapi memang sudah dibangun gitu ya, sudah dibangun lama dan mereka memang menjadi kader yang militan di dalam partai itu. Baik, Ibu Rohani, pada tahun 2019 yang lalu berapa persen parpol yang memang benar-benar mereka menjalankan amanat undang-undang begitu Bu, untuk keterwakilan perempuan itu bisa sangat maksimal di parlemen? Nah, kalau secara regulasi pengaturan, semua partai politik harus memenuhi kuota 30% perempuan. Baik di dalam di dalam pada saat mereka menyusun bakal calon yang akan didaftarkan kepada KPU, itu keterwakilan perempuan sudah harus diperhatikan. Kalau itu tidak dipenuhi, maka akan dikembalikan kepada partai untuk memperbaiki daftar bakal calon. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ini perintah undang-undang ya, bahwa daftar bakal calon itu harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Itu di dalam pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, ada upaya untuk memperbaiki daftar bakal calon apabila keterwakilan 30% perempuan itu tidak terpenuhi. Kemudian berjenjang di dalam penyusunan daftar calon sementara atau DCS, itu juga ada kewajiban partai politik untuk memperhatikan keterwakilan perempuan di dalam penyusunan DCS. Nah, kemudian kami dari penyelenggara juga ada kewajiban untuk mengumumkan persentase keterwakilan perempuan di dalam daftar calon sementara. Begitu pula nanti pada saat penyusunan daftar calon tetap atau DCT juga ada kewajiban pemenuhan 30% perempuan dan juga kewajiban kami penyelenggara untuk mengumumkan terpenuhinya 30% perempuan. Nah, dari sini Mbak, saya melihat memang sesungguhnya dari segi kebijakan regulasi itu sudah ada ruang yang cukup tinggi dukungan kepada para perempuan untuk bisa berkiprah di dalam politik agenda ya. pemilu. Oke, ya. baik. Iya Bu Rohani, terima kasih. Nah Bu Erma, kalau di Komisi B sendiri ya, Ibu di Komisi B itu seperti apa? Isu atau kebijakan apa yang kemudian sudah Ibu Erma suarakan begitu? Ya, jadi isu gender atau isu keadilan dan kesetaraan gender itu sebenarnya ada di semua sektor. Jadi semua komisi harusnya ada. Sehingga memang semua kebijakan itu tentunya harus melihat apakah satu kebijakan itu sudah melihat keadilan dan kesetaraan gender. Kita ada sebenarnya kalau secara di perencanaan pembangunan pemerintah daerah itu sudah ada alatnya untuk itu, sehingga di perencanaannya itu sudah ini. Misalnya sebagai contoh di komisi saya itu kan perekonomian. Betul. Ya. Itu terkait dengan harga-harga begitu ya. Yang ada mengkhawatirkan ibu-ibu kadang-kadang begitu. Itu sebenarnya sangat perempuan karena kalau ngomong ekonomi pasti perempuan. Jadi kalau kita mau investasi pada perempuan itu kita bisa menyelesaikan masalah kemiskinan. Karena biasanya dalam situasi kemiskinan itu perempuan yang lebih menderita itu daripada laki-laki. UMK itu prakteknya kemudian perempuannya lebih rendah dari standar yang ada. UKM misalnya, dari kita misalnya Jawa Timur itu punya 9 juta UMKM.
itu hampir 70% pelakunya adalah perempuan. Ya, dan itu adalah garda depan ekonomi kita, sehingga ketika krisis apakah COVID kemarin itu yang menyelamatkan adalah UMKM, sehingga yang menyelamatkan ekonomi di kita itu adalah perempuan yang mereka berkecimpung di dalam UMKM itu, sehingga memang kalau kita memberikan investasi artinya program kemudian juga akses segala macam pada UMKM, maka kita itu sama saja kita menyelamatkan banyak perempuan yang memang sebagian besar adalah pada sektor informal itu. Satu lagi contoh misalnya pada pertanian itu ya, itu juga petani perempuan itu juga sekarang masih dalam peran-perannya itu yang belum strategis dan tidak dianggap gitu. Padahal di dalam pelaksanaannya suatu keluarga petani itu pasti suami istrinya itu melakukan dan apakah dari mulai tanam, kemudian panen atau pasca panen. Nah itu sebenarnya peran perempuannya sangat banyak itu. Jadi misalnya desertifikasi dari hasil pertanian menjadi nilai tambah yang tinggi. Kalau perempuannya diberikan investasi artinya kesempatan, skill, akses modal dan sebagainya, maka produk pertaniannya itu akan lebih meningkat maksimal. Lagi, ada nilai tambah yang lebih bagus lagi. Sebenarnya semua komisi itu sangat isu gendernya pasti ada. Iya, pemirsa tetaplah bersama kami. Setelah ini Jatim Gaspol Gagasan Politik Jawa Timur bersama DPD Provinsi Jawa Timur akan kembali hadir ke hadapan Anda. Iya pemirsa, kembali dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah pemirsa, di segmen ini silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui WA interaktif 0813-5816-1388, 0813-5816-1388. Bu Bibing, kalau kita bicara mengenai kaderisasi sendiri ya, utamanya yang bisa memberikan ruang yang maksimal kepada perempuan, seperti apa Ibu kalau di Demokrat sendiri? Saya kira hampir sama semua partai ya dalam rangka kaderisasi itu. Jadi kita membuka peluang yang seluas-luasnya untuk aktif sebagai anggota partai. Banyak kalau partai itu perempuannya itu banyak di Demokrat itu. Mungkin juga sama dengan PDI. Di PDIP. Di Demokrat banyak anak muda-muda sudah banyak banget yang bergabung sebagai, di partai. Iya, yang sebagai anggota maupun simpatisan. Kepengurusannya juga banyak anak muda-muda sekarang. Jadi untuk kaderisasi memang kita sedang menggalakkan, apalagi dengan kuota perempuan ini kan dari kemarin menjadi impian semua partai bahwa jangan sampailah perempuan seperti ada yang tidak ada perempuannya, ada yang ada tapi satu seperti saya di Demokrat. Mending PDI, PKB di perempuannya banyak begitu. Jadi ya target kami bagaimana caranya supaya kaderisasi jalan terus. Baik, Bu Bibing, kalau tantangannya sendiri ketika nyalek atau pencalekan itu bagaimana? Ya kejungkel-jungkel katanya Bu Erma itu. Jadi memang tapi seru kan Bu ya? Ya seru. Itu pun saya nggak ikut, nggak kepilih waktu itu. Saya PAW antar waktu. Itu pun udah kejungkel-jungkel. Bener. Itu yang PAW-nya jungkel-jungkel begitu ya, apalagi dari Bu. Ibu dari dapil? Saya dapil 9. Itu terdiri dari Pacitan, Ponorogo, Ngawi, Trenggalek sama Magetan. Oke. Di situ luar biasa pasti kontestasinya Bu Bibing. Iya, jadi 5 kabupaten yang harus kita datengin, dan kita beri pembinaan. Jadi memang kesulitannya pada saat kita melakukan pertemuan itu kesulitan apa saja lahir batin lah. Oke, baik. Bu Bibing, dengan bertemu konstituen, ketemu masyarakat, itu aspirasi yang paling banyak dari masyarakat itu terkait soal apa ya Bu ya? Kalau mereka tuh rata-rata mengeluhkan masalah pertanian, pupuk. Itu sampai sekarang itu. Terus itu yang paling top sampai saat ini terkait pertanian dan masalah pertanian. Kalau yang lain masalah barangkali masalah kebutuhan pendidikan, sarana prasarana itu yang rupanya jauh dari mereka yang mereka harapkan. Baik Bu Bibing. Nah Bu Erma bisa berbagi juga nih, gimana? Partai. Sama terjungkel-jungkel juga ini tantangan saat penyalekan. Ya tapi kalau kami kebetulan di PDI Perjuangan ada dua
strategi kita di kaderisasi. Oke. Yang pertama amanat undang-undang bahwa struktur pengurus di partai mulai dari pusat sampai di tingkat daerah itu harus 30% perempuan. Itu benar-benar kita maksimalkan. Bahkan kita strukturnya sampai pada anak ranting, sampai kelurahan, bukan sampai RT, RW ya. Jadi kalau anak cabang itu kecamatan, ranting kelurahan, kemudian kita punya anak ranting dan itu sudah mensyaratkan 30% perempuan. Sehingga kita punya database berapa jumlah yang sampai di bawah kita punya hampir 11.000 pengurus se-Jawa Timur itu 30%-nya adalah perempuan. Kita punya database dan itu memang harus kita libatkan dalam proses-proses pergerakan partai. Itu yang pertama di struktur. Yang kedua, kita ada kaderisasi atau sekolah politik khusus untuk perempuan. Jadi kebetulan karena memang fungsi dari partai politik itu adalah menyiapkan kader-kadernya, menyiapkan pemimpin-pemimpin yang nanti diletakkan di apakah itu di eksekutif maupun di legislatif, sehingga tidak ada lagi outsourcing yang tadi dikatakan oleh Mbak Rohana dari KPI itu tadi. Jadi memang karena fungsi dari partai itu adalah menyiapkan itu. Partai ada adalah untuk melakukan kaderisasi sehingga siap nanti ketika dikonsultasikan di apakah itu di pileg, di pilkada itu memang disiapkan untuk menjadi pemimpin. Baik, itu. kalau Bu Erma sendiri dari dapil Saya berapa? dapil 7, jadi meliputi... kota Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung. Oke, kemudian aspirasi dari masyarakat yang terserap pertanian itu tadi ya? Karena kita di pedesaan ya, karena kita memang sebagian besar Jawa Timur itu adalah ladang pangan ya, ladang lumbung pangan, sehingga memang kita mata pencarian sebagian besar adalah pertanian, sehingga pupuk, harga, kemudian pendidikan, kemudian kesehatan, stunting dan sebagainya, itu yang selalu kita dalam reses. Dan apakah reses maupun kita secara informal itu mendatangi masyarakat itu. Baik, ya ini sebentar Bu Rohani. Oke, sudah ada yang bergabung. Sebelum saya ke Bu Rohani ya. Oke. Mohon bertanya berapa suara yang bisa diraih untuk 1 kursi bagi perempuan, kemudian salut pada legislator perempuan karena mengurus rumah tangga dan menjadi wakil rakyat tidak mudah, dari Rina di Surabaya. Kalau legislatifnya perempuan enak, lebih jujur, berani turba ke masyarakat, Iin di Surabaya. Oke, silakan. Kalau jumlah suara sangat tergantung pada di dapil itu ya. Jadi kita memang kalau kami sih memang harus satu BPP, bilangan pembagi pemilih itu yang besar sekali 150.000 itu. Tapi kan yang pertama adalah kita partai itu mendapatkan kursi berapa dulu. Sehingga kalau misalnya saya kebetulan di dapil 7 PDI Perjuangan ada 7 kursi, kami ada 2 yang dapat, sehingga memang kita BPP-nya itu secara total suara caleg dan suara partai semuanya itu adalah lebih dari 2 kali BPP, sehingga dapat 2 kursi. Baru kemudian diurutkan dari suara terbanyaknya itu siapa saja yang kemudian kalau dapat 2 kursi berarti suara pertama dan suara kedua lah yang mendapatkan. Sehingga memang nggak bisa harus berapa, tapi yang jadi ininya adalah BPP. Yang kemudian kalau ya ini kita bisa hitung lah, kalau misalnya setiap kemarin itu BPP seperti itu, maka kita harus targetnya berapa suara. Kebetulan kemarin suara saya 60.000 kurang 150, jadi 59.850. Baik. Itu jadi itu Bu Erma ya. Itu sudah, kalau saya kurang 5.000 sudah teman saya yang jadi. Oke, baik. Jadi memang sangat tipis ya memang ya, artinya kontestasinya sangat laki-laki gitu ya. Perempuan ya. Oke. Jadi ya, baik Bu Bibing, yang yang Mas Guntur. Ini caleg perempuan itu jangan hanya sekedar nyukupin kuota saja, harus berani bersaing dengan caleg pria. Retno di Malang. Monggo kalau mau menanggapi. Bagaimana pertanyaan tadi? Caleg perempuan jangan hanya sekedar nyukupin kuota, tapi harus berani bersaing juga nih dengan caleg pria. Pasti harus bersaing. Harus bersaing. Nah, apalagi saya malah berharap kalau memang
itu yang diharapkan harus berani bersaing, tentu harus didukung oleh perempuan-perempuan yang ada, karena kita kan perempuan jumlahnya lebih banyak daripada pria. Gitu. Kemudian terkait juga dengan ini salut pada legislator perempuan ya, karena ngurus rumah tangga kemudian menjadi wakil rakyat. Seperti apa tantangannya Bu Bibi? Iya, memang itulah kita kerjanya jadi 2 kali lipat itu tadi, untuk bisa diakui bahwa kita seorang yang mampu. Karena harus mikirin rumah tangga, juga harus bekerja bisa sebagai eksekutif, bisa sebagai legislatif kan. Baik. Jadi harus bisa betul-betul bisa membagi waktu. Multitasking seperti itu ya. Betul, Oke, baik. Ibu Rohani. Ya, siap, halo Mbak Ibu Vika. Rohani. Ibu Rohani, monggo kalau mau menambahkan juga nih terkait dengan tadi WA interaktif yang sudah masuk, salah satunya terkait dengan berapa suara bisa diraih untuk 1 kursi bagi perempuan. Siap, ya. Jadi memang ibu-ibu perempuan yang punya keberanian gitu ya untuk menjadi calon anggota DPRD atau di legislatif itu luar biasa. Mereka harus uji nyali di sana gitu ya. Jadi petarung-petarung yang hebat ini. Nah, dari data yang ada di kami, Mbak, terkait dengan perolehan suara terbanyak untuk DPRD Provinsi Jawa Timur di pemilu tahun 2019 kemarin, memang untuk peringkat 1 masih didominasi oleh bapak-bapak yang laki-laki sampai dengan peringkat 9. Nah, ibu-ibu baru muncul itu di peringkat 10 dari 120 yang terpilih. Itu perempuan sudah ada di sana di peringkat 10, 11, 12. Angka yang mereka pilih, suara sah yang mereka kumpulkan itu hampir mencapai 120.000 gitu ya. Artinya kan ranking 11, 12, 13 dari 120 ini sesuatu hal yang memang bisa dibanggakan. Ibu-ibu perempuan tidak kalah dengan bapak-bapak di caleg yang laki-laki gitu ya. Ini dari segi data kami, meskipun kemudian dari 23 perempuan yang terpilih, itu ada yang mendapatkan suara paling kecil ya, paling kecil itu di data kami ada sekitar 7.400. Itu sudah jadi karena calon PAW ya, calon PAW kemarin itu sekitar 20 ribuan sampai 7.000 sampai 20 ribuan. Nah, itu catatan kami yang pertama bahwa memang ternyata perempuan yang ada di pencalonan untuk DPRD itu mampu meraup suara yang terbanyak juga. Jadi ini satu motivasi tersendiri bagi ibu-ibu kaum perempuan yang memang ada di anggota legislatif. Ibu Rohani, begini, ini ada tambahan dari pemirsa, pendidikan politik seperti apa yang harus dilakukan parpol supaya perempuan kemampuan politiknya setara dengan pria, dari Ririn di Blitar. Gimana, Bu? Jadi perempuan ini memang punya peran ganda. Nah, kalau kita terjun di perempuan, urusan-urusan domestik harus memang sudah selesai gitu ya. Nah, kita tidak bisa hanya mengandalkan pendidikan politik bagi perempuan itu dari partai politik semata-mata ya. Karena kalau perempuan itu memang harus punya kesadaran ketika dia memang akan terjun di dunia politik, maka dia harus punya komitmen, harus punya motivasi dan inisiasi dari diri sendiri untuk mengedukasi dirinya. Di luar fasilitasi yang diberikan oleh partai politik. Oke, gitu ya. baik Ibu Rohani, nanti masih ada satu segmen terakhir, kita akan jeda sejenak pemirsa. Usai jeda berikut, Jatim Gaspol Gagasan Politik Jawa Timur bersama DPD Provinsi Jatim masih akan kembali hadir ke hadapan Anda. Ya pemirsa, kita berada di segmen terakhir dalam program Jatim Gaspol Gagasan Politik Jawa Timur kali ini bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Baik Ibu Rohani, di segmen terakhir apa kemudian yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan harapan agar di tahun 2024 keterwakilan perempuan di parlemen utamanya di DPRD Provinsi Jawa Timur benar-benar bisa mencapai kuota sebanyak 30%? Ya, yang pertama memang harus tumbuh kesadaran dari kita para perempuan untuk bisa mendukung terpenuhinya keterwakilan perempuan di dalam anggota legislatif.
Kemudian yang kedua, keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif, saya berharap ini bisa dipahami secara esensi ya, tidak hanya sekedar deskripsi atau simbolik, tetapi benar-benar menuju keterwakilan perempuan yang substansi, yang mampu memperjuangkan hak dan kepentingan perempuan gitu. Baik. Nah, memperbanyak calon perempuan itu juga harus dibarengi dengan mengembangkan kompetensi dan kualitas perempuan sehingga kenaikannya tidak hanya secara kuantitatif, tetapi juga kualitasnya bisa kita jamin gitu ya. Jadi perempuan itu ada dan memang bermakna di dalam lembaga legislatif, utamanya di DPRD Provinsi Jawa Timur. Baik, Ibu Rohani, Ketua Divisi SDM dan Litbang, anggota KPU Provinsi Jawa Timur, terima kasih sudah bergabung melalui Zoom. Sehat selalu ya Ibu ya. Oke, selanjutnya Ibu Bibing, harapan terkait dengan keterwakilan perempuan agar kemudian bisa mencapai 30% di tahun 2024. Yang pertama, terima kasih kepada partai saya yang memberikan keleluasaan, kesempatan yang seluas-luasnya untuk kita berkiprah di partai maupun di dapil. Yang kedua, harapan saya bagaimana karena banyaknya sudah kepengurusan yang ada di Partai Demokrat dari perempuan, saya berharap bahwa nanti yang ikut nyalek ini nanti juga banyak perempuan. Baik. Pertanyaan saya, banyak perempuan tetapi kok banyak yang nggak jadi, itu dia yang jadi problem dari kami. Jadi dari sekian banyak cuma 1 atau 2, itu yang kedua. Yang ketiga, khusus kepada teman-teman konstituen yang ada di dapil saya, mohon untuk juga ikut banyak yang perempuan ini memilih kami yang perempuan begitu, lebih banyak daripada memilih pada yang laki-laki begitu. Itu harapan kami. Memilih sesama perempuan ya untuk sebagai wakil rakyat ya. Oke, baik. Bu Erma, kalau kita bicara harapan di tahun 2024 agar bisa mencapai 30% nih. Iya, karena kebetulan saya itu ketua kaukus perempuan politik ya. Oke. Jadi ini sesama partai politik, terutama kader perempuannya ini memang kita punya agenda bersama ini. Baik. Bagaimana meningkatkan jumlah kursi di masing-masing partai politik. Nah, ini harapan kami, ini banyak pihak ya yang bagaimana menyuarakan kenapa sih pentingnya kuota perempuan itu, kenapa harus ada perempuan di parlemen, sehingga suara-suara atau aspirasi-aspirasi yang biasanya itu dilupakan oleh laki-laki, oleh bapak-bapak, itu kemudian bisa muncul, bisa terartikulasi di lembaga legislatif maupun eksekutif gitu ya. Baik. Karena ini terutama ada ibu-ibu ya. Jadi misalnya ibu-ibu itu kan persoalan-persoalan misalnya terkait dengan angka kematian ibu melahirkan. Kita masih tinggi loh. Iya. Tapi ini kan kalau kita lihat jarang bapak yang menyuarakan itu, pasti ibu, karena ini kepentingan langsung pada perempuan. Iya. Stunting, kita masih punya agenda, Pak Jokowi mengatakan bahwa kita harus zero stunting karena kita mau menuju generasi emas 2040, itu kita ada surplus demografis, sehingga harus di surplus itu harus semuanya adalah generasi yang berkualitas, sehingga tidak boleh ada stunting lagi. Ini juga isu perempuan. Nah, oleh karenanya saya berharap tadi kebetulan Mbak Rohani mungkin masih di udara itu ya, karena KPU itu kan selain mempunyai tugas untuk menyiapkan pemilu, itu juga punya tugas yang cukup penting adalah pendidikan pemilih. Baik. Nah, ini saya juga titip Mbak Rohani mungkin masih di Zoom. Jadi tolong diperbanyaklah pendidikan pemilih untuk perempuan, untuk memberikan penyadaran bahwa perempuan itu punya kepentingan loh. Kalau misalnya biar tersuarakan, maka 30% ini harus hadir itu di legislatif, sehingga pilihlah perempuan yang tentunya punya kualitas, yang bisa dipercaya untuk menyuarakan suara perempuan, sehingga kami itu banyak bisa sampai 30%, sehingga suaranya itu terdengar di legislatif itu. Baik. Termasuk media. Iya, oke. Kita harapkan. Jadi biasanya kerja perempuan itu yang kelihatannya remeh-temeh itu ya, itu kurang diapresiasi. Jadi harusnya media, kawan-kawan yang lain itu mendesiminasi kerja-kerja dari politisi perempuan yang tentunya itu, karena kan memang kalau kaitannya dengan preferensi pemilih, elektabilitas itu juga sangat tergantung kepada bagaimana kita
bisa pesan kita itu bisa nyampe, kemudian profil kita nyampe, sehingga memang kaitannya dengan elektoral, memang kita harus turun banyak, harus bundling dengan masyarakat, harus hadir di masyarakat, juga karena kita nggak mungkin sedapil kita segitu banyak, ya tentunya peran dari media, KPU dan semua pihak kolaboratif sangat penting ya artinya ya. untuk Oke, mewujudkan baik. 30% itu. Iya, Ibu Erma Susanti SEMSI, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari PD Perjuangan. Terima kasih. Ibu Ratnadi Ismaun, Sarjana Hukum, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Demokrat. Terima kasih. Tentunya kami percaya di tangan ibu-ibu ini, maka kalau kita memilih ya memang perempuan agar kemudian tidak sekedar mencukupi kuota, tapi benar-benar beliau-beliau ini bisa menyuarakan kebijakan perempuan utamanya, itu bisa berhasil di tangan ibu-ibu yang amanah dan tentu sangat kami banggakan ya. Baik, terima kasih juga tentunya untuk DPRD Provinsi Jawa Timur. Iya pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Jatim Gaspol, gagasan politik Jawa Timur yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Mustika Ratna. Selamat malam pemirsa, sampai jumpa. Bu Erma, terima kasih. Posisi penyelenggaraan